Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Bapak Ibu jamaah salat zuhur di Mushola FMIPA yang kami hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih dapat melangsungkan rutinitas kita sholat zuhur secara berjamaah di mushola yang insya Allah penuh berkah ini tanpa halangan suatu apapun, dan kita semua insya Allah diberikan kesehatan semua, amin. Nih Bapak Ibu yang kami hormati, tema hari ini yang diberikan panitia adalah berinteraksi secara asik dengan Al-Quran. Nah, ini ada dua rumusan masalah ya menurut saya. Yang pertama, apakah selama ini interaksi kita dengan Al-Quran kurang asik sehingga perlu dimunculkan tema ini? Apakah tema ini mewakili Bapak Ibu semua? Saya kira tidak ya, atau panitia yang mengusulkan ya? Panitia ya. Dan yang kedua, bagaimana interaksi terhadap Al-Quran itu? Apakah yang dimaksud berinteraksi dengan Al-Quran itu membacanya, menghafalnya, atau cukup memeluknya setiap hari itu sudah disebut interaksi Al-Quran? Nah, ini mungkin dua pertanyaan saya sendiri ya untuk membantu menjelaskan tema tadi. Nah, yang pertama, apakah selama ini kita kurang asik dengan Al-Quran? Nah, mungkin supaya lebih kita merasa asik ya, kita perlu mengetahui dulu Al-Quran itu apa, Al-Quran itu seperti apa. Sebenarnya di Al-Quran sendiri ada beberapa clue ya, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Al-Quran itu. Contohnya di surat An-Nisa, di sana dijelaskan apabila Al-Quran itu datang tidak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan ditemukan ikhtilaf, perbedaan yang sangat banyak, yang saling bertentangan mungkin ya di antara kita. Tetapi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pencipta kita, seluruh makhluk, tidak hanya manusia, tidak hanya hewan, tumbuhan, tapi juga bangsa-bangsa yang lain. Nah, sehingga karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pencipta kita, maka kebenarannya tidak perlu dipertanyakan lagi, pasti benar. Sudah berabad-abad yang lalu Al-Quran diturunkan sampai sekarang itu tidak pernah berubah. Nah, kita membayangkan saja Al-Quran yang kita baca setiap hari, misalnya Al-Fatihah ya. Al-Fatihah yang kita baca setiap hari adalah Al-Fatihah yang sama yang dibaca oleh Kanjeng Nabi. Al-Fatihah yang sama dibaca oleh Abu Bakar, Utsman, kemudian Sunan Kalijogo ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahkan yang dibaca Pak Taurik ya. Ini sama ya. Jadi dari dulu sampai sekarang sama. Kalau kita membayangkan seperti itu kan, ternyata yang saya baca saat ini adalah bacaan yang sama yang dibaca oleh sahabat Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya. Sehingga Al-Quran termasuk kitab, termasuk ayat-ayat yang menyatukan umat manusia ya, karena tidak pernah berubah ya, kata-katanya, hurufnya tidak pernah berubah. Nah, itu mungkin pemahaman yang perlu kita sadari ya, untuk membuat kita takjub terhadap Al-Quran. Kemudian di ayat yang lain, di surat Al-Baqarah yang awal itu juga disebutkan Al-Quran adalah kitab yang kita tidak perlu meragukannya lagi ya, la raiba fi, di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran merupakan hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi Al-Quran adalah pedoman ya, pedoman hidup di dunia ini, untuk kepentingan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, mengapa kok dalam surat Al-Baqarah awal tadi hudan lil muttaqin ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa? Karena ibarat pedoman alat elektronik misalnya ya, pedoman kulkas. Kalau kita membeli kulkas baru, ada buku panduannya yang
berbahasa Cina itu ya misalnya, atau bahasa yang lain ya yang kita tidak memahami. Sebenarnya pedoman ini untuk semua orang yang membeli kulkas itu kan, tetapi yang bisa memahami hanya orang yang bisa bahasa tersebut, yang bisa memahami bahasa Cina, yang bisa memahami bahasa misalnya Ukraina itu ya, atau Rusia misalnya. Jadi memang pedoman itu ditujukan pada umat manusia, tetapi bagi yang memahaminya. Dan yang terpenting, kita tidak boleh meragukan kebenaran Al-Quran ya. Sejak dulu sampai sekarang tidak pernah berubah ayat-ayatnya, apalagi isinya. Jadi termasuk istimewa Al-Quran, karena Al-Quran turun di mana waktu itu ya, masa itu sedang masyarakatnya suka tentang syair ya, syair-syair, sehingga mukjizat Nabi saat itu berupa Al-Quran. Berbeda dengan mukjizat yang lain yang berupa kemampuan yang lain yang ditunjukkan secara fisik ya. Tetapi Al-Quran adalah mukjizat yang berupa ayat-ayat, berupa kalimat-kalimat yang di dalamnya tidak hanya bagus bacaannya, tetapi juga mengandung nilai-nilai yang mungkin abadi ya, kebenarannya. Nah itu mungkin harus membuat kita takjub ya, bahwa ada kata-kata, ada kalimat yang dari dulu sampai sekarang kok tidak berubah dan isinya sangat indah. Tidak hanya bacaannya, tapi juga isinya sangat relevan dengan kehidupan kita, tidak berubah sepanjang zaman. Kemudian di ayat yang lain, ternyata Al-Quran itu juga tidak diturunkan hanya kepada manusia, tetapi juga bangsa lain. Di surat Al-Jin itu yang pertama, Al-Quran itu juga didengarkan, dipelajari, disimak oleh bangsa jin. Jadi mungkin kalau kita di sini mengajari tentang gelombang, tentang materi, mungkin jin sudah tidak perlu ya, karena ketika kita masih berusaha, misalnya kita ingin pergi ke Jakarta dalam waktu 1 menit, itu jin sudah bisa sampai sana ya. Jadi sudah tidak perlu lagi materi tentang pelajaran tentang materi lagi ya kalau bangsa seperti jin. Tidak perlu kita ajari tentang gelombang, tentang kecepatan cahaya dan seterusnya, karena sudah mencapai itu, sementara kita belum. Nah, apa yang dipelajari jin dari Al-Quran? Ternyata yang dipelajari jin dari Al-Quran adalah ya kandungannya, ajaran agamanya, tentang sabar, tentang takwa, tentang tawakal, tentang istiqomah dan sebagainya. Karena dalam hal itu jin itu sama dengan kita. Ya, kita perlu mempelajari ilmu agama. Maka tidak heran ya kalau dulu di pesantren ya, karena yang mempelajari agama di pesantren ya, itu banyak sekali cerita-cerita tentang santri itu tidak hanya manusia, tapi juga bangsa jin. Dulu ada cerita, ada santri kok melihat temannya main catur sendiri. Wah, setelah dilihat dan setelah itu ditanya, oh ternyata sedang main catur dengan jin. Nah itu zaman dulu itu ya. Nah santri-santri itu banyak juga yang tidak terlihat ya, yang tidak terlihat juga banyak. Mengapa kok jin mau berguru kepada orang? Ya, karena manusia lebih mulia ya dibandingkan bangsa lain. Nah itu yang dikagumi bangsa jin terhadap manusia ya, tentang istiqomahnya, tentang kebaikannya di depan maupun di belakang. Mungkin kita di depan orang baik ya, ngomongnya baik, bertutur kata baik, atau misalnya ketika kita sholat di masjid di hadapan orang banyak, kita pakai sarung, pakai peci ya kan, pakai parfum, khusyuk ya, pakai qobliyah, ba'diyah. Tetapi ketika sholat di kamar sendiri hanya pakai kaos misalnya, celana 3/4 ya sudah sah ya. Kemudian kaosnya belum dicuci selama 3 hari, oke itu sah. Tapi kan kurang layak ya. Nah itu disaksikan jin itu. Mungkin Mas Cacap nggak tahu ya, kalau misalnya saya sholatnya seperti itu, tapi jin yang di sekitar kita tahu, sehingga jin-jin itu bisa menjadi saksi kebaikan kita. Ya, rekognisi kita disaksikan oleh jin, ya kan? Nah, kemudian jin tadi bisa menyampaikan kebaikan kita, kesolehan kita, kealiman kita kepada jin-jin yang lain di
di dunia, sehingga orang yang seperti itu bisa diteladani oleh bangsa lain ya, terutama bangsa jin di daerah manapun ya. Jadi misalnya kita mungkin kelihatannya biasa ya, tetapi ternyata di depan dan di belakang sikap kita baik, solehnya tidak hanya menunggu dilihat orang ya, itu bangsa-bangsa itu menyaksikan, sehingga ketika kita datang ke suatu tempat ya, jin di sana juga bisa menyaksikan, oh ini orang ini seperti ini, di sana juga sama seperti ini. Kalau kita kan terbatas ya, hanya melihat apa yang ada di mata kita, tapi bangsa-bangsa jin itu bisa melihat hal-hal yang orang lain tidak bisa melihat, sehingga kebaikan memang harus selalu dilakukan ya, baik dilihat orang maupun tidak, karena tidak hanya Allah yang melihat. Kalau Allah pasti melihat, tapi para malaikat, para jin juga melihat, sehingga malu mungkin ya kita ketika di depan kok seperti ini, di belakang seperti itu. Ketika kita di kamar sendiri mungkin melakukan sesuatu yang kurang baik, itu sebenarnya juga ada yang melihat, ada yang menyaksikan. Jadi sikap kita itu diamati ya, sebenarnya diamati, sehingga kita bisa menjadi guru bagi bangsa jin itu ya, guru dalam hal tadi sikap, hal tawakal, istiqomah, sabar dan seterusnya. Maka mungkin kita di sini ada yang mengajar dan ada yang tidak ya, kalau terhadap siswa, terhadap mahasiswa ya. Tapi untuk hal sikap, tindakan, perangai, kita bisa menjadi guru ya bagi lingkungan kita, bagi keluarga, bagi manusia, bahkan bagi jin itu kita adalah guru bagi mereka. Nah, oleh karena itu, karena persaksian tadi ya, jin yang bisa menyaksikan orang-orang alim, baik alim secara zahir maupun batin, maka ulama-ulama dahulu banyak yang diakui kealimannya tidak hanya oleh manusia tapi oleh jin. Di Pondok Krapyak dulu ya, ada santri kesurupan, sudah didoakan macam-macam oleh teman-temannya, tapi ternyata tidak hilang itu jinnya, tidak hilang, masih tetap ada di dalam tubuh santri itu. Baru ketika ada kiainya datang, setelah dilapori, datang dari jauh itu langsung keluar. Jin tadi menyebut nama kiainya, langsung pergi, langsung sadar orangnya. Nah, itu contoh bahwa makhluk gaib pun tunduk hormat terhadap kealiman seseorang. Jadi tadi perlu untuk bersikap alim baik zahir maupun batin. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain tentu saja. Nggak penting ya disaksikan orang lain misalnya ya, tapi ada bangsa lain yang juga menyaksikan kebaikan, keburukan kita, itu yang juga perlu diperhatikan. Dan ada lagi cerita ini ya, cerita di zaman dahulu, cerita Imam Ahmad bin Hambal ini juga cukup terkenal. Beliau ada orang mengadu ya, kebetulan yang mengadu adalah Khalifah Al-Mutawakkil kalau nggak salah. Mengadu ke beliau, ada kerabatnya yang sama ya, ada masalah gangguan jin, kesurupan. Karena saat itu Imam Ahmad sedang mengajar, tidak bisa mendatangi langsung, akhirnya beliau berdoa dan perwakilan tadi diberi sandalnya Imam Ahmad. Dikasih sandal, ini sandal nanti ditunjukkan ke orang yang kesurupan tadi. Akhirnya orang tadi balik ke kediaman ya, Khalifah Al-Mutawakkil. Kemudian ditunjukkan sandal tadi. Kamu kalau nggak keluar akan saya pukul dengan sandal ini. Akhirnya jinnya takut dan keluar sambil ngomong, kalau misalnya Imam Ahmad menyuruh saya keluar dari Irak pun saya mau, saya tunduk, saya patuh. Karena beliau adalah hamba Allah yang sangat taat terhadap Tuhannya. Dan kepada orang yang taat, kami semua akan tunduk, kami semua akan patuh terhadap orang-orang yang taat. Nah, itu jadi apa kehebatan Al-Quran ya. Kehebatan Al-Quran itu diantaranya adalah tadi ajarannya tidak hanya dipelajari, diamalkan oleh manusia, tetapi juga bangsa lain. Sehingga kita sebenarnya bisa saling belajar ya, bisa saling belajar. Nah, informasi-informasi seperti itu kan hanya diperoleh dari Al-Quran ya. Kalau kita tidak belajar Al-Quran, kita juga tidak akan
mendapatkan informasi tentang hal tersebut. Maka ya penting sekali kita belajar terhadap Al-Quran, karena banyak sekali rahasia-rahasia yang perlu kita pelajari dan kita amalkan. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita berinteraksi tadi ya, berinteraksi dengan Al-Quran. Tentu saja tidak hanya sekedar membaca ya, membaca sangat baik, tapi alangkah lebih baiknya dengan tadi mengamalkannya ya, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Karena kalau sekedar membaca, sekedar menghafal, Imam Ghazali dalam kitabnya juga menjelaskan bahwa malaikat Zabaniyah itu nanti akan menyiksa orang-orang yang hanya senang menghafalkan Al-Quran tetapi tidak sikapnya tidak mengikuti aturan Allah. Jadi sekedar membaca tapi mungkin sholat tidak, puasa tidak, hanya hobi membaca. Nah, itu yang akan disiksa oleh malaikat Zabaniyah. Lah kok sudah menghafalkan kok masih disiksa, padahal menghafalkan pahalanya juga banyak. Jangankan menghafalkan Al-Quran, sholat yang lalai, sholat yang sifatnya wajib saja masih ada kemungkinan disiksa ya. Kita sholat yang sifatnya wajib saja masih punya kemungkinan disiksa oleh malaikat ya. Di Al-Quran juga dijelaskan bahwa orang-orang yang sholatnya tidak baik itu ada kemungkinan masih ada kemungkinan masuk ke neraka. Jadi membaca sangat baik ya, menghafalkan juga sangat baik, tetapi harus diiringi dengan mengamalkan apa yang dibaca dan dihafalkan. Ya mungkin itu ya singkat yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.